Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zi'ni ilma warzuqni fahma wa amalan soleha. Amin. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang toharoh, yaitu ketentuan bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu menjelaskan ketentuan cara bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Dan yang kedua yaitu menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Yang ketiga yaitu mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa toharoh merupakan keadaan bersuci dari hadas maupun najis. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak bersuci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah. Macam-macam najis. Najis bagi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuhkan air atau membersihkan air yang suci ke bagian yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis pertengahan. Contohnya adalah darah, nanah, dan bangkai. Cara mensucikannya yaitu dengan cara memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Nah, najis mutawasito ini dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis aniyah. Dan yang ketiga yaitu najis mughalazo. Najis mughalazo yaitu najis berat, najis yang berasal dari anjing dan najis yang berasal dari babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap. Di antaranya yaitu membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menyampurkan air dengan tanah. Masuk kita dengan macam-macam hadas. Hadas terbagi 2. Hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama kita bahas hadas kecil. Seseorang dikatakan terkena hadas kecil apabila mengalami beberapa hal. Yang pertama, hilangnya akal. Yang kedua, yaitu menyentuh kubur. Yang ketiga, yaitu keluarnya sesuatu dari kubur. Yang keempat, yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dengan yang bukan muhrim. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara wudhu atau tayamum. Yang kedua, yaitu hadas besar. Seseorang dikatakan terkena hadas besar apabila mengalami beberapa hal. Yang pertama, yaitu berhubungan suami istri. Yang kedua, yaitu haid atau menstruasi. Yang ketiga, yaitu nifas. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, meninggal dunia. Nah, cara mensucikannya yaitu
dengan cara mandi besar. Perlu kalian ketahui bahwa masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena perempuan mengalami peristiwa khusus seperti haid, nifas, dan istihadah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, haid. Haid adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Haid mulai usia 9 tahun, namun rata-rata pada usia belasan tahun. Masa haid minimal sehari semalam. Biasanya 6-7 hari dan paling lama 15 hari. Selama kalian haid tidak boleh melaksanakan puasa, sholat. Yang kedua yaitu nifas. Nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Lamanya nifas 40-60 hari. Yang ketiga yaitu istihadah. Istihadah yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena adanya penyakit. Bagaimana cara toharoh? Tata cara toharoh dari najis sudah kita jelaskan di awal pembahasan. Sekarang kita akan membahas tata cara toharoh dari hadas. Nah, tata cara toharoh dari hadas dibagi menjadi 3. Yang pertama mandi wajib, yang kedua wudhu, dan yang ketiga tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk bertoharoh adalah air, debu, dan batu. Nah, untuk air, harus air yang suci lagi mensucikan. Contohnya, air sumur, air sungai, air hujan, air embun, air danau, air laut, dan air salju. Tata cara toharoh sudah kita jelaskan. Sampai di sinilah pembelajaran kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua dan dapat dipraktekkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.